Dan ya pertemuan kali ini kita ngobrol-ngobrol sekaligus menyalurkan aspirasi gitu, dan alhamdulillah Bapak Prabowo dengan senang hati menerima aspirasi dari kita, dan tentu saja kita mendukung penuh Bapak Prabowo untuk menjadi Presiden 2024, dan sekaligus kita juga menitipkan agenda perjuangan dari Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia kepada Bapak Prabowo Subianto. Alhamdulillah Pak Prabowo terbuka lebar menerima harapan kami. Pertama, poin-poin yang kami sampaikan adalah penggunaan dana pungutan ekspor CPO, dan itu yang dikelola oleh BPD PKS. Kami sebagai petani plasma ingin ada peran juga pada kami gitu. Karena selama ini yang kita tahu kan lebih besar untuk biodiesel gitu. Jadi petani plasma ini ingin juga merasakan. Kami juga menitipkan untuk adanya setelah nanti Bapak Prabowo terpilih, beliau segera membangun sekolah-sekolah untuk manajemen sawit gitu. Jadi khusus kalau perhotelan sudah ada sekolah perhotelan gitu. Jadi kalau sawit kami harapkan ada sekolah khusus manajemen kelapa sawit, karena kan ini bisnis jangka panjang gitu, jadi kita perlu tenaga-tenaga yang ahli-ahli di bidang sawit gitu, dan juga sarana-sarana kesehatan gitu kan, karena kalau petani plasma itu kan agak jauh ya dari kota, dia di pinggiran-pinggiran kebun gitu, makanya kami ingin adanya sarana kesehatan yang memadai di sana juga, tapi tentu saja dengan bekerja sama dengan perusahaan, dan lebih bagus kalau pemerintahnya ikut bekerja sama dengan kami gitu. Terima kasih banyak ya Mas ya. Di Asosiasi Petani Bubur Rakyat Indonesia, kebetulan secara pribadi saya sudah kenal lama dengan beliau, Pak Prabowo, dan hari ini beliau menjadi calon presiden, dan kami lihat program-programnya cukup ada persamaan dengan kami, maka hari ini kami menyampaikan beberapa aspirasi kepada beliau untuk nanti menjadi satu kebijakan, dan insya Allah beliau nanti akan menjadi RI1. Dan hari ini kami diterima cukup bagus, dan beliau cukup semua diperhatikan. Beberapa hal termasuk perbaikan kebun tebu yang sekarang semakin lama semakin turun, juga sarana prasarana berupa pupuk, juga sarana irigasi terutama pupuk, dan pembiayaan, baik pembiayaan untuk tanam tebu, baik pembiayaan untuk take over gula kami nanti, karena banyak problemnya itu di depan yang harus diselesaikan pada kita, dan kita tidak bisa selesaikan bersama-sama. Pemerintah manapun juga butuh dukungan kami, dan kami melihat bahwa ada kesamaan. Tentu kami berharap beliau nanti akan terpilih dalam pemilihan umum yang akan diadakan pada 14 Februari yang akan datang. Terima kasih. Poin-poinnya untuk tebu dan khususnya pupuk berarti Pak ya? Pupuk dan dalam program Pak Prabowo, dan juga infrastruktur kita ini pengairan juga, dan juga pembibitan, termasuk juga penyelesaian pada saat kita panen, pembelian gula ini harus ada turun tangan pemerintah agar gula petani ini pada saat kita panen raya harganya tidak jatuh. Dengan demikian keuntungan petani ini bisa dinikmati sejalan dengan peningkatan kebutuhan petani tebu. Dan beliau cukup paham, beliau pernah menjadi Ketua Umum HKTI, dan kami juga dulu bersama-sama dengan beliau di HKTI, termasuk sebelum-sebelumnya kami sudah sering ketemu dengan beliau. Jadi semenjak mungkin mulai tahun 25 tahun yang lalu kami sudah kenal dengan beliau. Nama lengkap saya Sumitro Samadikun, ini Pak Kamari dari Jawa Tengah, ini Pak Ali Mas Haji dari Jawa Timur. Ini ada dari banyak ini dari Banyuwangi ini Mas Rifki ini. Sebagai apa Pak? Saya sendiri Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Bubur Rakyat Indonesia. Anak muda yang mau memajukan suatu bangsa di kalangan bawah, menengah, dan kalangan sebagai pemuda, walaupun kita di pesisir utara Pulau Jawa, tetapi kami mempunyai peran Indonesia. Kenapa kami ke sini, ke kediaman Pak Prabowo? Kawan-kawan menghapus segala lelah dari Pak Bimbin, lelah dari kawan-kawan secara tulus hadir memberikan dukungan
Dan itu kan menjadi vitamin yang begitu besar bagi Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kita sendiri, sejarah orang yang mendukung sebuah kemajuan, bahwa Indonesia ke depan memberikan jalan kepada pemuda. Dan ucapan terima kasih dari tim kampanye nasional. Sesi foto kita berakhir dulu acara kita pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Jangan jauh-jauh. Maju lagi. Nggak sama statement Mas Hasto yang Pak Jokowi ngomong apa? yang soal presiden boleh berkampanye. Nah, itu banyak yang bilang apa langsung Tanya langsung dong, gue yang langsung siap jawab. siap. Bang Muzani, ini soal statement Presiden Jokowi yang menuai pro kontra bahwa seorang presiden itu boleh berkampanye dan memihak, dan undang-undang pemilu yang menjadi rujukan soal aturan itu dianggap pakar memiliki kelemahan gitu. Nah, ini seperti apa pandangannya Bang Muzani? Yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kemarin itu kan norma dari sebuah undang-undang, di mana seorang kepala daerah, menteri, bahkan presiden atau wakil presiden boleh berkampanye pada saat pemilihan umum. Tetapi norma dalam undang-undang tersebut mengatur tentang syarat seorang kepala daerah, menteri, wakil presiden atau presiden jika akan berkampanye di dalam pemilihan umum. Syaratnya dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sebagai sebuah norma, Presiden menyampaikan itu ke hadapan publik bahwa seorang presiden dimungkinkan untuk melakukan kampanye atau dibolehkan untuk berkampanye. Itu yang dikemukakan oleh Presiden, tapi dengan syarat tidak menggunakan fasilitas negara. Seorang presiden yang akan berkampanye tidak dilarang. Itu dikemukakan oleh Presiden sebagai sebuah norma. Masalahnya, apakah Presiden Joko Widodo akan menggunakan kesempatan itu atau tidak? Jika menggunakan kesempatan itu untuk berkampanye, tentu syaratnya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Tapi jika dan cuti ya. Tetapi jika kesempatan itu tidak digunakan, Presiden hanya mengemukakan sebagai sebuah norma di mana undang-undang memungkinkan. Lantas kemudian ditanggapi itu secara berlebihan. Ada kekhawatiran, ada tendensi seolah-olah presiden tidak netral. Lah wong presiden belum berkampanye, hanya mengatakan boleh berkampanye. Bang Muzani, tadi dinyatakan bahwa pejabat politik itu harus kalau berkampanye harus cuti. Tapi kalau seorang presiden gimana penjelasannya? Bukan yang melekat, nggak bisa cuti dan nggak ada PLT, Faculty of Power gitu. Gimana Bang? Presiden kan dulu juga berkampanye 2019. Jadi situasi ini bukan terjadi sekarang. 2019 sudah terjadi di mana Pak Jokowi ketika itu sebagai calon presiden juga harus berkampanye untuk dirinya. Kalau sekarang beliau berkampanye untuk orang lain. Tapi sama saja intinya berkampanye. Dan itu pernah dilakukan oleh Pak Jokowi 2019, nggak geger. Kami ketika itu juga menanyakan, tapi setelah mendapat jawaban dan di mana undang-undang yang memungkinkan, ya sudah. Kira-kira seperti itu. Bang Muzani, soal statement Mas Hasto, mungkin jadi Mas Hasto bilang bahwa pasangan Prabowo Gibran ini merupakan cerminan dari Pak Jokowi 3 periode. Seperti apa Bang? Yang dikemukakan oleh Hasto itu kan upaya untuk mendowngrade Pak Jokowi, karena diharapkan efeknya akan terjadi downgrade pada pasangan nomor 2 Prabowo Gibran. Maka Mas Hasto membuat sebuah pemikiran bahwa ini seolah-olah Jokowi terusan periode ketiga. Kan begitu. Dengan begitu seolah-olah Pak Jokowi ingin melanggengkan kekuasaannya untuk 3 periode. Ya ini kan bagaimana? Calon presidennya namanya Prabowo Subianto.
Partainya namanya Gerakan Indonesia Raya, Gerindra. Jabatannya Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Di mana? Bahwa yang dikemukakan dalam banyak kesempatan oleh Pak Prabowo bahwa beliau akan melanjutkan semua kebijakan yang baik dari Pak Jokowi, itu jelas sebagai sebuah tema besar kami. Dan itu dikemukakan oleh kami, oleh Pak Prabowo, oleh Mas Gibran, oleh setiap juru bicara dan setiap jurukam kami. Iya. Tetapi ini kan hal yang berbeda. Pak Jokowi akan mengakhirinya sebagai seorang presiden tanggal 20 Oktober 2024. Jadi upaya itu menurut saya sebagai sebuah upaya untuk mendowngrade Pak Jokowi karena ada kekhawatiran yang amat dan menurut saya tidak berdasar. Bang Muzani, ini terkait presiden-presiden sebelumnya ikut kampanye itu adalah yang incumbent gitu ya. Nah ini tim hukum Amin kemarin juga mengatakan kalau misalnya Pak Jokowi ini udah bukan incumbent, jadi nggak etis lagi kalau misalnya ikut kampanye. Itu tanggapannya seperti apa? Pak Jokowi kan belum kampanye. Pak Jokowi hanya mengemukakan norma, ketentuan undang-undang ketika ditanya bahwa itu sebagai hak politik memungkinkan seorang presiden, seorang wakil presiden, seorang kepala daerah, bahkan menteri boleh berkampanye. Tapi dengan syarat. Begitu. Pak Muzani, bagaimana TKN menanggapi soal Pak Jokowi mengacukan 2 jari di Salatiga, padahal tadi Pak Muzani bilang presiden belum melakukan kampanye, Pak. Viral belum diketahui Pak Jokowi atau bukan, tapi dari mobil kepresidenan dari RI1 muncul 2 jari, Bang. Ada video viral. Itu saya kira begini ini tuh. Oh begini. Oh. Sudah monitor, Bang. Saya belum monitor. Tapi bagaimana menurut Bang Muzani dari mobil kepresidenan RI1 yang diduga Pak Jokowi mengacukan 2 jari? Orang Palestina begini, peace. Ya, orang Palestina. Sama aja. Bang, berarti nggak serta-merta dimaknai. Enggak serta-merta kalau begini dimaknai sebagai dukungan. Nanti sebentar lagi juga 01, 03 ketika bicara tentang Palestina juga begini, damai. Ya. Soal Mahfud MD yang ada rencana untuk mundur dan akan menunggu waktu yang tepat, kira-kira dari Pak Prabowo juga apakah akan nunggu waktu yang tepat juga atau nunggu sampai selesai? Itu hak Pak Mahfud untuk mengambil keputusan politik mundur atau tidak. Kami menghormati semua langkah keputusan politik yang akan diambil oleh Prof. Mahfud untuk mengambil keputusan ke depan. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Bang, soal foto beras Bulog yang ada stiker Prabowo Gibran yang memang viral di media sosial, tanggapan TKN seperti itu? Ya itu bisa saja, tetapi saya belum melihat karena di beberapa tempat juga yang seperti itu terjadi. Beras Bulog, terus ada lagi, terus kemudian saya dapat laporan ada 2 sekda di Sulawesi Utara, saya dapat lapor, ya sama saja 2 sekda di Sulawesi Utara yang juga dianggap tidak netral. Saya dapat laporan tentang relawan desa di Aceh yang juga dianggap tidak netral, yang begini-begini menyebar. Pak Muzani, Presiden kan tadi disebut boleh memihak dan berkampanye, tapi belum menggunakan hak itu. Nah, TKN sendiri berharap nggak Pak Jokowi memihak dan berkampanye untuk Prabowo Gibran? Kami menyerahkan sepenuhnya hak itu kepada Presiden Joko Widodo. Jika beliau akan berkampanye, kami akan dengan sangat bergembira dan senang sekali. Beliau akan turun gunung. Tapi jika beliau akan tetap seperti ini, tidak berkampanye, kami menghormati dan kami juga percaya diri bahwa Prabowo Gibran bisa menang 1 putaran. Pak, ini kemarin dari komentar juga dari Pak JK yang mengatakan bahwa proses pemilu 2024 ini adalah proses paling terburuk selama pemilu ada gitu. Nah ini proses paling buruknya itu dilihat dari banyaknya intimidasi dan juga proses pencalonan Mas Gibran. Beliau menyinggungnya, itu tanggapan dari Pak Muzani sendiri seperti apa? Kami pernah merasakan 10 tahun sebagai partai oposisi dan di kalangan dan di pihak oposisi. Jadi kami merasakan itu semua. Saya merasa apa yang dikatakan oleh Pak JK itu belum pernah merasakan di posisi oposisi. Sehingga menurut saya itu tidak fair. Gak valid berarti pernyataan beliau? Gak valid. Gak valid. Ini ada
survei juga nih yang terbaru Pak Muzani terkait dari survei The Economist yang menyatakan bahwa pasangan Prabowo dan Mas Gibran ini 50 suara. Ini yang saya tunggu-tunggu hasil survei seperti ini. Insya Allah akan kejadian terus ya, gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kapan Akbar? Nanti Bang Muzani gimana kapan? Bang Muzani gimana kampanye Akbar Pak Prabowo dan Mas Gibran terdekat? Tadi sebenarnya terdapat 40 ya, tapi alhamdulillah yang bisa datang itu 60-an lah. Anak-anak muda datang dari berbagai latar belakang organisasi ya, Islam, kemudian dari beragam organisasi yang punya latar belakang agama ya. Kemudian ada juga yang fashion, ada yang tadi penyair lagunya Pak Prabowo yang Jawa itu juga ada ya. Jadi kita karena tugasnya di TKN. Kapan Akbar? Nanti Bang Muzani gimana kapan? Bang Muzani gimana kampanye Akbar Pak Prabowo dan Mas Gibran terdekat itu mau kemana? Selain yang dirilis sama KPU 8, 9, 10. Nanti akan dirilis TKN. Ya. Beliau akan di mana? Beliau insya Allah di Hambalang. Oh, di Hambalang. Kita pindah milih Pak, ke Hambalang. Ya, kita pindah TPS. Terima kasih ya. Saya Arif Rosid Hasan, Komandan TKN Pemilih Muda. Boleh sampaikan untuk hari ini yang tadi membawa berapa jadi kemudian poin apa saja yang disampaikan? Tadi sebenarnya terdapat 40 ya, tapi alhamdulillah yang bisa datang itu 60-an lah. Anak-anak muda datang dari berbagai latar belakang organisasi ya, Islam, kemudian dari beragam organisasi yang punya latar belakang agama ya. Kemudian ada juga yang fashion, ada yang tadi penyair lagunya Pak Prabowo yang Jawa itu juga ada ya. Jadi kita karena tugasnya di TKN Pantau untuk bertugas untuk menggait anak-anak muda sebanyak-banyaknya, maka pertemuan hari ini itu sebenarnya lebih meneguhkan ya komitmen kita bahwa insya Allah kita akan mengawal agenda Pilpres ini sampai selesai. Mudah-mudahan bisa sekali putaran dan sampai 5 tahun yang akan datang kita akan terus ya bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kemudian yang kedua, kami juga sampaikan bahwa satu-satunya capres yang berpihak kepada anak muda itu adalah Pak Prabowo Subianto. Menempatkan wakil presidennya orang muda yang selama ini dianggap minim pengalaman, tapi alhamdulillah ya dari 2 hasil debat kita melihat bahwa anak muda itu kalau dikasih kepercayaan mereka punya penampilan yang excellent. Jadi itu yang juga kami sampaikan tadi undangan, kita pengen ngumpulin ya anak-anak muda tadi dari beragam latar belakang ya, dari lintas partai, lintas agama, lintas profesi dalam kita sebutnya apel Akbar TKN Muda yang insya Allah akan dilaksanakan awal Februari. Jadi ini sebagai pengantar menjelang atau menuju kampanye Akbar kita di Senayan GBK ya. Jadi acaranya TKN Muda dulu, setelah itu puncaknya nanti di JCC sebagai kampanye Akbar. Nah poin-poin itu kami sampaikan dan tadi sebenarnya udah mau selesai cepat, tapi Pak Prabowo karena kita bawa penyanyi yang dari Jawa Tengah itu, jadi alhamdulillah Pak Prabowo juga ikut. Oh Jawa Timur ya. Jadi kita nyanyi bersama tadi sampai 5 lagu kali. Gitu. Selain memberikan dukungan tadi disampaikan di highlight. Intinya Pak Prabowo itu sampaikan bahwa Indonesia ini ada karena anak muda. Sejarah bangsa ini adalah sejarah anak muda. Maka sebagai senior Pak Prabowo memberi dukungan ya, bahkan beliau sampaikan meminta sama Pak Jokowi untuk mengajak Mas Gibran Raka Buming Raka itu sudah jauh hari sebelumnya. Karena apa? Karena tadi Pak Prabowo karena pembaca sejarah ya, kita tahu di Kertanegara, di kantor, di mana-mana dokumentasi sejarahnya lengkap. Dan beliau bilang bahwa sejarah bangsa ini adalah sejarah orang muda. Maka berbahagialah orang-orang muda di Indonesia karena hari ini kita punya figur ya seperti Bapak Prabowo Subianto yang memberi ruang yang besar kepada orang muda di seluruh Indonesia ini. Yang jumlahnya sekarang itu mencapai 60
60% untuk under 44. Jadi karena itu jumlah anak muda yang besar ini tanpa representasi, tanpa afirmasi dari yang senior, rasa-rasanya anak muda akan selamanya di pinggir. Tapi karena dukungan Pak Prabowo Subianto, karena keberpihakan beliau, makanya anak muda hari ini punya tempat yang spesial ya di hati masyarakat dan juga tentu insya Allah buat pemimpin kita di masa ini. Apakah kampanye Akbar perlu dibahas juga soal pernyataan Pak Jokowi kemarin membolehkan menteri dan presiden ikut berkampanye? Kalau enggak, kita fokus ke suara anak muda aja. Mas, besok yang terkait kampanye Akbar di Senayan itu nanti konsepnya akan seperti apa, Mas? Kalau kampanye Akbar di Senayan yang tanggal 10 ya? Ya kita pengen, karena kampanye terakhir ya, kita pengen show force gitu ya, pengen tunjukin dari semua kalangan itu datang ke sana ya untuk membersamai perjuangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Tapi kalau sebelumnya kita bicara yang PKN muda, yang khusus anak muda, maka tadi misalnya ya karya-karya anak muda selama ini yang mendukung Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran atau Bumi Raka itu yang akan kita tampilkan gitu. Itu request khusus dari Pak Prabowo Subianto. Itu tepatnya nanti kalau nggak tanggal 2, tanggal 3 itu. Mas, tadi ada pembahasan soal karakteristik di Pak Luhut nggak di dalam? Nah, kita fokus temanya anak muda karena TKN muda. Kalau soal ini Mas, kalau soal statementnya Caimin yang bilang hilirisasi ugal-ugalan pemerintah ini gimana? Ada nggak tanggapan dari Pak? Ini di luar konteks ini ya? Iya, di luar konteks. Ya, kan Mas Gibran bilang ya, zaman now, masalah zaman now membutuhkan solusi zaman now. Ya. Jadi, Caimin kan relatif zaman old. Ya. Jadi memang agak, kalau kata anak Jaksel itu nggak relate. Nah, nggak nyambung. Ya, itu nggak relate. Ya. Oke, terima kasih ya. Pep, jaga situ ya, jaga situ ya. Pakai kacanya. Pak, buka Pak. Ya di sana. Jangan dong. Pak, bentar Pak, dikit Pak. Mas, ini baru menggelar pertemuan dengan Pak Prabowo, apa sih sebenarnya, Mas? Enggak, kan tadi banyak dukungan kepada Pak Prabowo yang disampaikan langsung oleh banyak pihak. Dari saya mendampingi dari petani, asosiasi petani, asosiasi petani tebu, petani sawit dan yang lain-lainnya yang datang begitu banyak dari luar daerah gitu. Kemudian juga tadi ada dari gabungan koperasi, baik dari koperasi segala macam koperasi. Dan itu juga menyampaikan aspirasinya kepada Pak Prabowo, memberikan masukan inputan kepada Pak Prabowo bagaimana peran koperasi ini sebagai salah satu saka guru perekonomian Indonesia itu lebih diperkuat ke depannya, dan di saat bersamaan juga memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Kemudian tadi yang baru saja itu adalah 40 ketua umum dari Ormas itu juga menyatakan dukungannya kepada Pak Prabowo. Dan mereka sebelum datang ke sini pun mereka sudah bergerak selama ini, dan dengan pertemuan dengan Pak Prabowo hari ini menambah semangat pergerakan mereka untuk kita bisa melakukan pemilu ini dengan sekali putaran pada tanggal 14 Februari. Ya. Mas Rosan, yang terbaru ini kan menjadi polemik pernyataan Pak Jokowi yang bilang presiden itu boleh memihak gitu, dan itu ditengarai akan mendukung paslon 2 gitu. Seperti apa Mas Rosan melihatnya? Ya kan ini kan tadi juga disampaikan di banyak orang gitu ya, bahwa itu kan seorang presiden pasti mempunyai hak untuk memilih ya kita hormatilah hak-hak seseorang untuk memilih, untuk mendukung, yaitu kita hormati bersama gitu ya.
kayak yang kita di sini semua kan nggak punya hak untuk memilih ya kan, pasti akan ada pilihannya ya, kita semua coba saling menghormati. Mas Rosan, kalau arahan itu diarahkan kepada paslon 2, arahan dari Pak Jokowi sebagai presiden, sesignifikan apa, signifikansinya seperti apa terhadap elektoral dari paslon nomor 2? Ya pokoknya kita semua dukungan tentunya akan memberikan dampak yang positif ya buat kita. Yang penting kalau dari kami adalah bagaimana kita terus berkampanye dengan baik di dalam kurun waktu yang kurang lebih tinggal 20 hari ini. Tetapi tadi Pak Prabowo juga pesankan dalam menjalankan kampanye tetap menjaga persatuan, tetap menjaga kesatuan, tetap melakukan hal yang positif. Tadi itu disampaikan langsung juga kepada Pak Prabowo, kepada para pendukungnya yang datang ke sini, dan itu yang benar-benar ditekankan. Tetap jaga persatuan, jangan sampai terjadi membuat keributan atau apalagi perpecahan di bawahnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Rosan. Tanggung amat.